Hai, di video kali ini aku mau em, apa ya, bikin video soal menu-menu apa aja sih, atau daftar list treatment apa aja sih yang ada di salon yang harusnya ada. Nah, aku kasih tahu kalian, tonton ya video ini sampai habis. Nah, di video kedua ini aku mau berbagi nih daftar list harga di salon, maksudnya daftar menunya ya, belum, bukan ke harganya. Daftar menu apa aja sih yang ada di salon, bukan hanya restoran yang ada menunya, tapi di salon itu harus ada. Jadi kalau kalian mau pendapatan kalian ini besar, otomatis menu yang kalian tawarkan, treatment yang kalian tawarkan itu beragam. Supaya apa? Tidak melulu hanya sekedar salon itu. Kalau di daerah itu kan biasanya cuman potong rambut, kerimbat, smoothing, keriting aja jarang-jarang. Terus apa namanya? Kerimbat ya udah, terus semir maksudnya pakai toning gitu-gitu, terus warna-warna fashionnya pun yang biasa-biasa aja gitu. Kalau kalian terpaku hanya di menu-menu itu aja, pendapatan kalian pun juga itu aja. Nggak mungkin bisa kalian sampai tembus omset banyak. Nah, daftar menu apa aja sih yang ada di salon aku? Banyak banget. Kadang aku sendiri pun pusing. Nah, jadi ini di salon aku tuh banyak banget daftar menunya. Menu bukan makanan, tapi menu treatment. Yang pertama, kalau salon itu sudah pasti ada adalah potong rambut. Potong rambut pun aku nggak pilih-pilih genre, dalam arti cowok cewek boleh masuk ke tempatku. Dan yang keduanya, selain potong rambut, kita ada yang namanya cukur alis. Kelihatannya sepele, tapi tidak semua orang bisa cukur alis, ya kan? Setidaknya lumayan untuk pendapatan meskipun nominalnya tidak besar. Dan catok rambut, catok biasa ya. Terus cuci catok, cuci curly itu harus. Karena terkadang ada beberapa salon itu yang tidak dimasukkan di list. Terus toning ada. Toning itu apa? Toning itu pewarnaan rambut hitam. Terus ada glossy itu apa? Glossy itu sama-sama pewarnaan hitam juga, tapi dia hasilnya lebih lebih mengkilap begitulah. Harus ada beda. Jadi kita harus bedakan produk toning sama produk glossy itu beda loh ya. Jangan disama-samain. Terkadang salon lagi ngetrennya nih di dunia rambut itu glossy, asal sebut glossy tapi produknya bukan glossy. Jadi kalian para customer harus jeli, harus pintar. Kalian harus lihat itu baik-baik, produknya glossy beneran apa enggak. Kalau ada produk glossy beneran tuh di kemasannya tuh pasti ada tulisannya glossy gitu. Jadi kalian harus hati-hati nih, harus jadi customer cerdas. Bukan aku bicara begini tuh ngajarin customer untuk supaya ini itu ya di salon, bukan, lebih ke jujurnya aja deh. Dan pelaku usaha salon pun harus bener-bener bisa bedain, jangan hanya sekedar asal-asalan. Meskipun sama-sama hitam tapi hasilnya berbeda ya, satu hitam legam biasa, yang satunya tuh ada ini kilap-kilapnya gitu. Terus yang pasti smoothing, dan ini yang paling sering ditanya orang, smoothing sama rebonding sebenarnya tuh sama pengertiannya. Rebonding itu kan, istilah rebonding pelurusan itu yang ngeluarin istilah itu kan Makarizo kalau nggak salah. Terus disusul dengan kompetitor lain dengan teknik pelurusan
A B C D dengan ditambahin pelembut atau apakah segala macam, akhirnya naik level jadi smoothie kayak gitu. Tapi artinya sama, pelurusan ya, tergantung produk apa yang dipakai. Terus lagi color juga harus macam-macam, jangan cuma hanya satu color. Maksudnya satu color itu warna di blok gitu aja, warna coklat atau warna apa. Harus ada color yang namanya highlight, yang namanya ombre ya cukup, yang namanya ini apa, balayage yang terbaru itu kita harus update, dan itu harus kita masukin ke menu kita supaya customer ini tahu dan dia penasaran, akhirnya mau coba. Terus extension rambut, terus extension bulu mata. Nah, eyelash itu di tempatku juga ada 3 varian, mulai dari natural, medium, sama premium. Yang membedakan tuh ketebalan sama harganya. Terus ada sulam alis, sulam bibir, eyeliner. Terus ada juga kalau untuk wajah itu kita ada facial manual, terus facial macam-macam ya. Kalau pakai alat itu ada ini. Kalau yang manual itu pakai pencetannya itu pakai manual yang kayak pinset panjang itu termasuk manual. Ada yang di tempat aku itu facial acne ada, bubble oksigen ada, microdermabrasion ada. Biasanya alat yang dipakai di klinik-klinik itu kita juga harus update nih, meskipun kita skalanya salon, kita tidak punya dokter kecantikan, kita harus update peralatan, dan itu pun di sini ada. Jadi facial microdermabrasion, oxyjet spray ini juga harus pakai alat yang sama dengan kayak klinik-klinik kecantikan. Terus galvanik pun ada 2, satu galvanik box sama satu galvanik punyanya New Skin. Terus ada ultrasound detox, itu mesinnya beda lagi. Jadi terus PDT special PDT LED light itu kita juga harus punya alat-alatnya. Jadi nggak cuman sekedar facial, cuman satu facial itu tok, misalkan manual kerjain pakai pinset itu aja, ya pendapatan kalian ya di situ aja. Kalau kalian mau dapat penghasilan yang banyak, menu kalian juga harus variatif, peralatan kalian harus juga mumpuni. Di samping itu perlu yang namanya untuk sterilisasi peralatan. Terkadang customer itu tanya, di steril nggak? Jawabannya pasti iya kalau di sini. Kalau di tempat lain saya tidak tahu. Dan kita selalu open kasih tahu, kita masukin peralatan facial yang untuk mau dipakai itu selalu kita di depan customer, karena alat steril pun kita nggak sembunyi-sembunyiin. Contohnya kayak di belakangku itu, yang box warna abu-abu itu di bawahnya kipas itu alat steril. Terus di sini juga ada mani pedi ya, mani pedi. Terus ada refleksi kaki juga, ada nail polish, nail painting, nail glitter, segala macem, nambahin kuku palsu. Terus ada spa juga, terus ada body massage juga, make up juga. Jadi semuanya itu variatif, nggak sekedar make up biasa ya, make up sudah. Kita harus bisa hairdo, kita harus bisa make up pengantin, pokoknya semuanya deh. Menu di sini tuh banyak banget. Aku terkadang juga pusing dan lupa sama harganya. Itu yang benar-benar harus kita perhatikan ya. Bikin menu, varian menu itu harus banyak, karena setiap orang kebutuhannya itu berbeda-beda. Jadi kalau bisa satu harian penuh orang itu sudah ada di tempat kamu. Mulai dari pengen cream bath, facial, luluran, ataupun
spa komplit, terus di samping itu mani pedi segala macem, semua sudah ada di satu tempat, di tempat kalian. Jadi customer tidak mungkin lari kemana-mana, itu yang pasti. Nanti entah ya kapan, sebentar aku mau room tour salon aku tuh kayak apa, nanti aku bikin video, tunggulah beberapa hari, soalnya ini pegawai ada yang cuti juga, jadi nggak bisa bebas, dalam arti mau yang gimana tuh masih capek lah ya. Tapi yang pasti kalau kalian punya usaha salon, usahakan menunya yang variatif, yang banyak, jadi supaya customer itu lebih cenderung tertarik dan penasaran, pengen coba. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan daftar harga di tempatku banyak banget nih. Dari sini ini, terus ini beda lagi, terus ada lagi ini pun masih bisa nambah lagi nanti. Ini aku belum bikin satu untuk body massage, itu belum, ya udah aku masukin, cuman belum, masih gandeng gitu. Jadi harus lebih bervariasi lah menu itu, karena daftar menu juga menentukan penghasilan kalian ya. Jadi contohnya permainan kata-kata pun juga ngaruh sekali. Sama-sama make up, kan make up itu macam-macam. Ada make up biasa aja, standarnya make up, misalkan orang mau pesta, kamu apa, make up wisuda itu beda lagi. Terus make up lamaran, make up apa itu namanya akad nikah, itu beda-beda, itu hargaku tuh beda-beda semua. Jadi orang bisa pilih gitu, nggak hanya satu harga makeup, misalkan nih 150.000 itu aja, kalian ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau kalian permainan ininya bagus, permainan kata dan daftar menunya bagus, ya pendapatan kalian juga akan bagus. Tapi harus ada beda loh ya, jangan kalian samakan harga 100.000 sama 150. Produk yang dipakai pun harus berbeda, jangan asal ya. Dan saya tekankan sekali lagi, peralatan itu harus mendukung. Kalau kalian mau naik harga, situasi branding salon pun juga harus mendukung. Peralatan, perlengkapan, segala macam, kursi, bed itu sangat mendukung. Jadi apapun yang kalian beli, khususnya di salon, itu menentukan price harga kalian loh. Soalnya apa? Orang kan bisa mengerti ya, mana barang bagus, mana barang enggak. Jadi kan orang masuk ke tempat kalian pun sudah pasti jaga-jaga uang dan beri servis yang lebih. Contohnya juga nih, gampang-gampangan aja dah, selalu sediakan permen di salon, karena orang di salon itu terkadang ngantuk, jadi butuh yang namanya permen minum. Nah, kayak aku di sini selalu di kulkas salon aku isi air mineral gelasan, itu customer bebas ambil, mau ambil semua juga nggak apa-apa. Itu udah servis dari salon aku, jadi customer bisa ambil minum gratis gitu. Jadi di sini tidak ada yang aku jual kalau soal minuman ataupun permen-permen gitu, semuanya gratis. Itu aja sih yang mau aku bagi sama kalian. Kalau kalian ada yang nggak paham, kalian boleh tanya. Lagi-lagi tolong bantu subscribe channel salon aku ya. Terima kasih.